Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Maka Hati-Hati. Baik teman-teman semuanya, hari ini kembali lagi saya ingin membahas satu topik yang berkaitan tentang hutang. Padahal tuh ya sebenarnya saya ingin membahas materi yang lain ya, tentang doa gitu, kemudian tentang rezeki, tentang istighfar, tentang sholawat, bagaimana cara supaya doa kita cepat dikabulkan, kemudian bagaimana kita dikejar-kejar rezeki, terus bagaimana cara mengamalkan sholawat, istighfar, memperbesar wadah rezeki, menata hati, menata pikiran. Sebenarnya saya ingin membahas itu gitu, biar supaya melebar gitu ya. Tapi karena yang masuk itu, yang bertanya kepada saya di WA itu semuanya berkaitan tentang hutang gitu ya, dengan berbagai macam persoalan, ya sudah deh, kalau gitu untuk sementara ini ya saya akan terus bahas persoalan hutang. Dan sebisa saya, ya saya jawab sesuai dengan pengalaman ya. Maka ya nggak apa-apa teman-teman, silakan WA aja di nomor yang ada di layar monitor ini, itu nomor saya asli. Jadi kalau saya balas ya memang itu, bukan yang lain-lain. Saya itu hanya berdua di channel ini ya. Saya dan guru saya itu ada juga video-video guru saya di sebelum-sebelumnya ya. Nah, maka oleh karena itu teman-teman semuanya, ya silahkan kalau mau WA, mau kita sharing, mau bertanya, ya nggak apa-apa, langsung ke nomor saya ya, ke handphone saya. Dan itu memang nomor saya, nomor WA saya, dan telepon biasa juga bisa. Ah, oke, baik teman-teman, hari ini saya ulangin ya, saya ulangin bagaimana sih sebenarnya cara agar kita terbebas dari hutang, terbebas dari keterpurukan karena persoalan hutang ya. Nah, sesuai judul yang saya buat tuh bahwa hutang 1 miliar pun tuh bisa dilunasin Allah. Tapi pada kenyataannya kenapa kita merasa sampai saat ini hutang kita belum lunas ya? Padahal kita sudah melakukan berbagai banyak hal ya. Amalan, nggak usah amalan dulu deh, sudah apa ya, sudah coba berusaha berbisnis, coba cari kerja sampingan tapi mentok ya. Kemudian kita juga sudah mengamalkan banyak amalan, misalnya tahajud, duha, kemudian menjaga sholat, memperbanyak sholawat bahkan ribuan kali gitu ya. Tapi toh hasilnya kok kita merasa nggak ada. Nah, sebenarnya ada apa sih gitu? Apa amalan yang salah atau ada yang kurang tepat dalam pengamalannya? Tentunya bertanya-tanya ya. Kenapa itu saya utarakan? Karena saya juga dulu mengalami begitu ya. Ketika saya di posisi sulit tuh, usaha berbagai hal sudah saya lakukan. Ikhtiar dunia ya, kita bilang itu saya coba berbisnis gitu ya. Cari usaha sampingan sana sini gitu. Dan nggak dapet, kebingungan, mentok sendiri gitu ya. Kemudian saya pun coba beralih ke ikhtiar langit. Saya bertanya sama guru, belajar gitu yang ngamalin sholawat sampai ribuan kali, sampai istighfar, sholat tahajud, sholat duha gitu, semuanya gitu, baca Quran, surah Al-Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, semuanya saya kerjakan. Tapi saat itu saya merasa seolah-olah kok hutang saya nggak selesai juga ya. Terus doa-doa saya kok nggak terkabul ya pada waktu itu ya, dulu ya ketika saya susah ya. Sehingga akhirnya saya pun berpikir apa ini yang salah gitu. Nah, sekarang itu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kalau selama ini teman-teman yang sudah berikhtiar langit ya. Ikhtiar itu kan ada dua, ada ikhtiar dunia dan ada ikhtiar langit. Ikhtiar langit itu adalah orang-orang yang berikhtiar itu dengan jalur langit, dengan cara-caranya Allah. Itu tadi banyak beribadah, mengamalkan zikir, misalnya sholawat, istighfar, sholat tahajud, sholat duha, dan amalan yang lainnya. Nah, ketika teman-teman sudah berusaha berikhtiar melakukan cara-cara itu, istighfar misalnya ribuan kali, sholawat ribuan kali gitu ya, bahkan nggak terhitung jumlahnya gitu ya, tapi hutang-hutang kenapa kok belum juga lunas, solusi kok juga belum kita dapatkan, itu sebenarnya ada apa. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, biar saya jelaskan dari awal ya, maka saya berharap tonton video ini hingga akhir, pahami betul-betul ilmunya, pahami benar-benar kata-kata saya, kalimat-kalimat saya, supaya teman-teman bisa mempraktekkan. Tapi sekali lagi saya bilang, yang ingin ikuti cara saya ya silakan. Kalau enggak ya juga enggak masalah ya. Karena kita juga berbagi dan semua ini sesuai dengan pengalaman. Karena saya dulunya juga berada di posisi seperti teman-teman yang alami saat ini. Oke, baik. Eh, Hutang berapapun jumlahnya, 1 miliar bahkan tak terhingga, itu bisa dilunasin kok dengan Allah. Kenapa? Kan berkali-kali saya bilang bahwa dunia ini milik Allah. Yang mengatur itu Allah semuanya, bukan kita. Kita ini hambanya. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini lemah. Jadi jangan sok hebat deh, jangan sok pintar deh, jangan sok punya. Walaupun kita banyak relasi, banyak teman, percaya deh sama saya, anda kita semua itu lemah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Asli sepenuhnya itu Allah yang berkuasa, yang mengendalikan diri kita. Nah,
Kalau teman-teman berada di posisi yang sulit sekali, terpuruk, dan pingin sekali keluar dari masalah itu, utang misalnya, berapapun jumlahnya ya. Berkali-kali saya bilang, ini pertama yang harus Anda lakukan. Ingat, ini penting sekali dan harus benar-benar ditanamkan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, benar-benar tanamkan. Yang pertama, apa itu? Yakini dulu teman-teman semuanya, yakini dulu bahwa masalah sebesar apapun, hutang sebanyak apapun, seterpuruk apapun hidup kita, yakini bahwa kita pasti sanggup menjalaninya. Kita pasti bisa melewatinya. Dan Allah itu sudah ukur ya, bahwa gak mungkin Allah itu memberikan ujian, memberikan masalah, itu melebihi dari batas kemampuan kita, itu gak mungkin. Allah itu tahu diri kita gitu. Itu dulu pertama, yakini dulu, nggak usah deh cerita amalan dulu. Kita jangan cerita amalan, jangan cerita ikhtiar, tidak. Tapi pemahamannya itu benar-benar ditanamkan dalam diri kita itu. Kita harus yakin bahwa kita pasti mampu melewati itu, dan Allah itu ya nggak mungkin. Allah bahasa saya tuh benar-benar, Allah tuh nggak mungkin memberikan ujian masalah itu di luar dari batas kemampuan kita. Itu nggak mungkin teman-teman semuanya. Maka pahamin itu dulu, yakini dulu, katakan dalam hati, insya Allah aku kuat, insya Allah aku kuat, insya Allah aku bisa, insya Allah aku bisa melewati ini semua, insya Allah Allah menolong. Itu harus sering-sering kita ucapkan dulu. Kenapa? Karena kalau kita nggak memotivasi diri kita sendiri ya, akhirnya kita down, akhirnya kita lemah, akhirnya kita murung, akhirnya yang keluar apa? Kita mengeluh, kita putus asa, kita nggak yakin. Itulah salah satu sebab kenapa orang itu karena dia tidak memacu dirinya, tidak memotivasi dirinya, dia stres, dia nggak tahu lagi harus mau melakukan apa, akhirnya dia putus asa, dia tidak yakin bahwa dia mampu, akhirnya dia bunuh diri. Jangan teman-teman semuanya. Itu dulu lah, yakini dulu bahwa selalulah katakan saat Anda sedang kebingungan gitu ya. Misalnya besok harus bayar utang tapi nggak punya uang. Pertama itu harus Anda yakini bahwa, dah insya Allah bisa, insya Allah ada jalan, insya Allah aku yakin bisa, insya Allah Allah menolong. Itu terus katakan. Walaupun faktanya saat itu kita belum temukan solusi, saat itu kita ketakutan, saat itu kita kebingungan, nggak apa-apa, tapi paksa diri, katakan insya Allah bisa, insya Allah kuat, insya Allah bisa lewati, insya Allah semuanya baik-baik saja. Katakan itu. Makin kita sering mengatakan kalimat itu ya, kata-kata itu, insya Allah kekuatan dalam diri kita itu makin makin apa? Makin power, makin kuat gitu, sehingga ya kalau misalnya pun besok kita harus bayar utang, tapi kita nggak punya uang, ya sudah, karena kita sudah memotivasi diri kita, kita maju. Apapun yang terjadi, insya Allah kita yakin bahwa insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan insya Allah kita bisa melewati itu semua. Kan pernah saya bilang ya bahwa saya yakin sebelum Anda berada di posisi ini, misalnya Anda sedang kesulitannya, karena kesulitan yang kita alami bukan hanya hari ini aja, mungkin dulu-dulunya kita juga pernah merasakan kesulitannya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini bisa tuh terlewatin, bisa itu kita melaluinya dengan mudah gitu ya. Ya dengan pertolongan Allah, dan sebenarnya itu termasuk salah satu apa ya? Tanda bahwa Allah itu menolong, tapi kita tidak menyadari itu. Kita bisa tuh melewati masa-masa sulit kita dulu ya. Yang secara nggak langsung sebenarnya itu juga pertolongan Allah, tapi kita tidak pernah memahami dan menyadari itu. Nah, maka yakini dulu bahwa kita mampu, kita sanggup melewati itu semua, kita bisa melewati itu semua. Itu dulu. Kalau Anda sedang down, sedang terpuruk sekali lagi ya, katakan dalam hati, insya Allah bisa, insya Allah kuat, insya Allah Allah menolong, insya Allah, pokoknya insya Allah, insya Allah, insya Allah, dan sandingkan kepada Allah, insya Allah aku bisa, insya Allah aku bisa, insya Allah aku mampu, insya Allah aku kuat, insya Allah kuat. Walaupun kenyataannya tidak seperti itu, terus katakan. Karena kalau kita tidak begitu, tidak memotivasi diri kita, nanti yang terjadi kita putus asa. Itulah kadang-kadang pikiran negatif muncul, akhirnya ya ingin mengakhiri hidup dengan minum racun lah, bunuh diri lah, bahkan ada yang nelpon saya tuh mau jual ginjal lah, segala macem lah gitu. Ya gimana nggak itu terjadi ya, karena kita sudah melemahkan diri kita sendiri. Harusnya fokus, harusnya katakan saja, insya Allah aku bisa, insya Allah aku bisa, insya Allah aku bisa. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, kita akan punya kekuatan. Dan kita semakin yakin bahwa insya Allah kita ditolong Allah. Itu yang pertama ya teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami bahwa kita ini bisa, kita ini mampu, kita ini bisa melewati, yang kedua adalah belajarlah untuk menerima. Kan selalu saya katakan ada 3 hal. Belajarlah Anda untuk masuk ke ranah ini, nggak apa-apa terpaksa belajar, kita terima dulu, kemudian kita sabar, kemudian kita ridho.
Kalau 3 hal ini sudah kita laksanakan, insya Allah teman-teman semuanya, baru nanti masuk yang tahap ketiga, apa itu amalan. Nah, sebenarnya saat kita masuk di ranah ini, kita juga sambil beramal, sambil sambil berikhtiar, sambil berdoa kepada Allah itu nggak masalah. Tapi 3 hal ini ya harus menurut saya harus harus dijalanin, harus dikerjakan. Apa itu? Terima dulu segala kondisi kita saat ini, bahwa kita sedang banyak utang, kita kesulitan, kita terpuruk. Itu harus terima, katakan kepada Allah, ya Allah, gak apa-apa ya Allah saat ini aku punya hutang. Gak apa-apa ya Allah jika engkau belum mengizinkan aku untuk melunasin hutangku. Gak apa-apa ya Allah, hidupku begini, gak apa-apa ya Allah. Insya Allah ya Allah. Pokoknya panggil Allah terus. Kemudian sabar. Sabar untuk menunggu pertolongan Allah. Ya, kalau tidak sabar, harus gimana lagi Anda? Anda sudah berusaha misalnya pinjam sana sini ya untuk bayar utang, tapi nggak ketemu. Terus Anda mau kemana? Ya maka jalan satu-satunya sabar dulu. Kan berkali-kali saya bilang Allah itu akan memberikan pertolongannya kalau kita sabar menunggu. Di Quran tuh bilang, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya sabar dulu kita untuk menerima ujian itu. Sabar dulu kita untuk mengikuti perjalanan hidup itu. Sabar dulu. Kemudian ridho. Ridho, terima semua kepahitan hidup itu. Kalau Anda misalnya nggak punya uang untuk bayar utang besok, Anda harus dimaki, Anda harus dicaci. Ya sudah, nikmatin, hadapin. Namanya kita sudah berusaha, nggak ada uang, sudah ikhtiar cari ke sana sini, nggak punya uang, terus kita mau paksakan kemana? Kita ditagih nggak ada uang di Maret, ya sudah nikmatin. Ya itulah resiko. Berkali-kali saya bilang itulah resiko kalau kita sedang banyak utang, apalagi hutang riba. Maka belajarlah untuk 3 hal ini, terima, kemudian sabar, kemudian ridho. Insya Allah kalau 3 hal ini ada pada diri kita, kita makin kuat dan hidup kita itu insya Allah tenang. Bahkan kita dibimbing oleh Allah itu untuk bisa keluar dari jeratan hutang itu. Tapi kalau tidak, Anda melawan, bahkan Anda misalnya melarikan diri gara-gara utang, ya silakan coba aja tuh larikan diri. Apakah masalah selesai? Tidak. Justru Anda makin kesusahan, kemanapun Anda lari, Anda mau berikhtiar kemanapun, Anda pasti kebingungan. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, yuk pelan-pelan lah belajar. Belajar untuk masuk ke ranah itu. Nggak apa-apa. Awalnya memang kita ketakutan, kita kebingungan, terpaksa. Tapi insya Allah nanti pelan-pelan Anda sendiri itu akan merasakan bahwa ada kekuatan, ada apa ya, ada bimbingan, ada petunjuk yang Allah berikan. Bahkan kalau kita masuk di ranah 3 ini, ya itu kadang-kadang keajaiban sudah terjadi seperti yang pernah saya ceritakan ya, bahwa ada itu apa namanya, ibu-ibu ya yang dia besok harus bayar apa ya, bayar utang 7 juta atau 6 juta tuh saya lupa itu ya, di WA itu ada saya bilang, sudah Bu, Ibu masuk aja ke ranah 3 itu. Saya takut Pak, saya belum siap. Udah bismillah Ibu. Akhirnya pun dia beranikan diri. Tahu teman-teman semuanya, ya alhamdulillah, dia dimaki, dia dihina. Setelah itu apa, pertolongan Allah datang. Akhirnya dia dapat pesanan nasi kotak itu ya sebanyak 700 bungkus, 700 kotak untuk membuat ada acara besar di kampungnya, di daerah dia gitu. Itu belum lagi amalan ya. Maka teman-teman semuanya, menurut saya ya, sudahlah, coba paksakan hati, menyerahlah. Artinya menyerah, sudahlah, jangan melawan. Terima segalanya. Terima segala kondisi yang ada pada Anda saat ini. Kemudian sabar menurut Allah, tetap berbaik sangka kepadanya. Percayalah. Lagi-lagi saya katakan, Allah yang mengatur dia ini semuanya. Kalau bukan ke Allah, mau kemana lagi kita? Gak ada teman-teman semuanya. Mau kemana pun Anda, dunia mana pun Anda lari. Atau adakah dunia selain dunianya Allah? Gak ada. Kalau ada saya ikut. Gak ada teman-teman semuanya. Baru yang terakhir, jaga sholat, perbaiki ibadah ya kan. Itu tadi jaga sholat, kemudian banyak bersolawat, banyak minta ampun kepada Allah. Makanya dulu saya ketika berada di posisi itu, fokus saya itu bukan cari solusi, tapi fokus saya minta ampun kepada Allah. Terserah orang yang saya hutang itu menagih saya itu, saya hadapinya, saya dicaci, saya menagih, saya udah nggak hiraukan lagi, dan saya males berpikir itu. Yang saya pikirkan, yang ada dalam pikiran saya ini adalah bagaimana Allah mengampuni dosa saya, bagaimana Allah itu menuntun saya untuk bisa menyelesaikan semua hutang-hutang kita, hutang-hutang yang saya tanggung saat itu. Dan akhirnya alhamdulillah pelan-pelan kita dibimbing. Tapi ya itu tadi, dengan hinaan, cacian, dikucilkan, kita minta tolong ke teman, ke saudara, malah mereka mengejek, nggak peduli. Yang dulunya teman-teman kita bantu, sekarang mereka sukses, kita susah, kita tidak dihiraukan. Itu terjadi. Ya sudahlah, saat itu
Saya nggak mau lagi berharap ke yang lain, sudah saya ke Allah. Gimana pun ceritanya, sudah saya hadapin gitu. Saya dicaci, saya bilang kalau nggak ada duit ya sudah, saya nggak ada duit. Mau gimana? Ya sudah, terus namanya kita udah nggak ada duit, terus mau diapain? Ya sudah, jangan satunya hadapin. Tapi kok takut, Pak? Gimana? Ya memang takut, saya pun juga takut. Ya sudah, makanya saat itu saya bilang hati saya itu terus memanggil Allah, ya Allah, tolong, ya Allah, tolong, ya Allah, tolong. Terus saya begitu, nggak ada yang lain. Ya hari ini misalnya malam tuh saya bangun tahajud ya, bersolawat, istighfar, minta solusi. Terus besok belum ada solusi gitu ya. Malamnya paling kita sudah tahajud, sudah berdoa kepada Allah supaya minta jalan keluar, minta bimbingan ya, minta solusi. Tapi nyatanya belum ada juga. Ya sudah, kalau belum ada saat itu ya sabar, terima, Anda hadapin aja. Tapi orangnya apa, bengis Pak, orangnya kasar. Ya terus mau gimana? Anda mau kemana? Anda mau lari? Nggak bisa ya, jalan satu-satunya hadapin. Anda dimaki, Anda dihina, ya sudah terima, tapi hati dan pikiran Anda terus ikatkan kepada Allah. Ya Allah, tolong, ya Allah. Ya Anda menangis, Anda sakit hati, ya terima itu. Mau nangis ya sudah, menangis aja, kan udah saya bilang. Saya dulu tuh bolak-balik tuh menangis, malam menangis. Kemudian siang itu ditagih, nggak ada uang, malam menangis, ya sehari-hari gitu gitu. Pokoknya sudahlah, nyerah pol, nyerah total itu saat itu. Makanya teman-teman semuanya, saya katakan sekali lagi, berapapun jumlah hutangmu, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah, Allah akan membantu jika kita benar-benar datang kepadanya, jika kita benar-benar tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Insya Allah teman-teman semuanya, nggak ada cara lain. Apa yang mau kita lakukan lagi, nggak ada. Maka fokuslah minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik teman-teman, itu aja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.